Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang udah jam 11 lebih 13 menit. Gua on cam ya, karena jalannya sepi. Iyalah udah jam segini cuy, mau berharap apa ya. Wow, sebenarnya sih daerah ini udah mulai agak rame ya, karena udah banyak perumahan yang dibangun tuh, bisa kanan kiri udah banyak banget sih. Cuman ya namanya perumahan pasti ya mereka udah pada ya namanya jam 11 cuy di kampung ya. Hawanya sih enak sih bagi gua ya. Dan welcome back to my channel Romeo MV. Semoga kalian tetap betah dengan konten-konten. Semoga konten gua nggak dianggap konten gak jelas ya. Gua kadang suka kepikiran cuy, kadang gua ngomong konten gak jelas, ntar takutnya jadi doa gitu loh. Ya, jadi di video kali ini gue sengaja on cam karena ya daripada gue nggak on cam bengong ya kan, jalannya sepi, wah agak krik-krik juga gitu loh. Udah malam, tengah malam cuy, hampir jam 12. Makanya gue mendingan on cam kamera, ngoceh-ngoceh sendiri dan memperbaiki cara gue ngomong di kamera cuy. Karena kalau misalkan orang yang nggak terbiasa ngomong di umum, ngomong di kamera itu pasti ada rasa malu, ada rasa minder. Kalau misalkan udah terbiasa, ini sih sebenarnya nggak ada skrip, nggak ada rencana, nggak ada apa. Jadi gue kadang nggak perlu bikin video motovlog, itu gue ngalir aja cuy. Udah spontan uhuy aja gitu loh. Gue mau ngomong apa, mau apa itu nggak gue bikin skripnya dulu atau kayak gimana. Ntar gue harus ngomong apa, jadi enggak. Jadi gue spontan aja cuy kalau udah on kamera, karena udah 1 tahun lebih. Jadi gue udah mulai terbiasa ngomong ngoceh gitu loh. Kalau misalkan kalian yang baru-baru kayak gua dulu ya, kalau gua dulu mau ngomong juga susah banget, baru mau ngucapin welcome back to my channel, udah malu banget cuy, malu setengah mampus ya zaman dulu gitu. Cuman kalau misalkan emang kalian udah terbiasa ya, introvert kalian pasti udah jadi karakter yang kalian bikin di sosmed kalian. Kayak misalkan gua di Romeo MV, ya udah gua kayak gini cuy. Tapi kalau misalkan di kehidupan nyata ya belum tentu, bisa jadi gue pendiam. Wah, listriknya mati cuy ya, bisa jadi gua nggak banyak ngomong atau kayak gimana, itu bisa terjadi juga ya. Mati lampu dong, berarti gelap dong ini. Apa sih, gue mau bertabrak sama Harry King anjir, udah kayak gitu naiknya. Tapi kalau udah terbiasa ngomong, ngobrol, kadang-kadang juga ya karena karakter yang gue bentuk di Romeo MV ini gitu loh. Jadi gue harus menghibur, walaupun motor gue nggak menghibur, kamera gue hasilnya nggak terlalu bagus dan nggak bisa menghibur kalian, ya semoga ya dengan suara gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak kalian nonton radio, kalian juga nggak ngeliat orangnya kayak apa ya, cuman dari suara aja kalian bisa terhibur. Kemudian dari podcast sekarang kan emang zamannya itu zaman digital, kemudian YouTube, konten yang naik banget itu podcast. Kayak misalkan podcastnya Deddy Kobuser, Deddy Sumargo, atau yang sering gua denger sih akhir-akhir ini Tuah Kreasi anjir. Gua kadang-kadang wah gue bosen nih nontonin Close the Door, pengen nonton yang lain, gue nonton Deddy Sumargo, bosen lah gitu-gitu doang. Gue nonton lagi, nyari nih, ngulik apa nih kira-kira. Soalnya banyak banget ya channel-channel YouTube sekarang yang nge-podcast gitu loh. Dan entah kenapa jadi hiburan kita sendiri gitu. Gue juga kadang-kadang terhibur ya. Soalnya kalau misalkan gue kadang naik kereta, kadang apa, gue ngapain ya, yaudah gue dengerin podcast aja gitu, atau main game atau apa. Tapi seringnya gue sih ngedengerin podcast ya, entah itu podcastnya siapa gitu. Cuman kalau akhir-akhir ini gue lagi seneng setelah PWK bungkus, Pras Teguhnya ya nggak ada. Bagi gue masih oke lah diganti hostnya. Cuman kayak ya gue nonton dari zamannya Pras Teguh gitu loh. Dari zamannya lah, itu dia sih siapa anjir, gue bilang
ternyata bisa jadi gede juga gitu loh. Dan sekarang dia bikin Tuah Kerasik, nama programnya itu Titik Kumpul. Jadi ada 4 orang, pasti kalian juga sering nonton lah ya. Itu menurut gue pribadi ya, konten yang seger, kemudian kayak natural aja gitu, kita nongkrong ngobrol sama temen, hahi udah gitu, nggak ada obrolan yang berat atau gimana. Jadi penonton itu juga nyaman gitu loh. Itu apa ya, kayak misalkan gue denger, gue bisa ketawa sendiri, kok ada ya orang-orang yang kayak nggak ada beban hidup, hahaha nongkrong di pos ronda. Walaupun itu mungkin di konsep ya seperti itu, cuman kayak real aja gitu loh. Kayak gue pernah ngalamin, gue nongkrong di pos ronda atau nongkrong di mana, gue ngobrol-ngobrol kayak gitu, dan ngobrolnya itu yang ringan-ringan gitu, kayak misalkan habis sunat lah, atau kenakalan masa kecil lah, atau menghayal biasanya. Pokoknya banyak banget lah, dan itu benar-benar bisa menghibur ya. Soalnya kalau misalkan gua main game sekarang nih, kayak main Mobile Legend lah ya, kita sebut aja lah, itu gua bukannya happy malah stres anjir. Main misal nih sekali, contoh lah, gua kan on itu sekitar jam 12 gitu loh ya, nyampe jam 1 jam 2, taruhlah gua dapat 3 game gitu loh. Bisa jadi dikasih menang cuma 1 anjir. Ini gue mau main game mau happy malah jadi stres gitu loh. Kadang-kadang oke lah lawannya jago, gue bisa terima gitu. Ini ya Allah, temen-temen timnya tulul gitu loh. Apalagi kalau misalkan gue main trio yang duo, masya Allah itu bener-bener dah gitulah. Makanya kadang-kadang gue nyari hiburan, karena gue nggak terlalu suka film-film series yang ya kalian tau lah, nggak gue mau sebutin soalnya fansnya banyak, gue ngeri cuy, gue belum jadi apa-apa udah dihujat ya. Pokoknya ada lah film-film gitu loh, gue nggak terlalu mengikuti. Yaudah gue nyari nih apa nih hiburan buat diri gue. Oke, gue karena gue harus latihan ngomong di kamera, makanya ya yaudah kayaknya konten podcast nih bagus nih buat seenggak-enggaknya gue sering ngedengerin orang ngomong gitu loh. Jadi ya bisa jadi kebiasaan yang baik di konten gue juga. Makanya kalau misalkan kalian denger gue ngoceh kok kayak lancar banget, ada teksnya atau enggak, ya enggak, itu karena gue terbiasa ngomong aja di kamera, kemudian gue terbiasa ngedengerin orang-orang ngomong di konten-konten YouTube. Jadi ya gue kayak otak gue itu kayak udah terbiasa aja gitu loh buat ngobrol gitu, apapun gitu. Yang penting kamera udah on, ya udah gue jadi Romeo MV, bukan jadi gue yang kayak biasa yang cuman pendiam, yang kayak ya itulah pokoknya beda jauh dari kehidupan gue nyatanya ya. Cuman ya balik lagi cuy, kalau misalkan kita nggak ngebentuk sebuah karakter itu bener-bener susah ya. Gue juga nyampe hari ini belum nemu nih, ini Romeo MV ini sebenarnya mau dibawa ke komedi, ke serius, atau ke apa gitu loh. Gue juga belum nemu gitu, karena ya balik lagi cuy, konten-konten gue itu belum ada yang wow kayak yang orang-orang lain yang menyampai 1 juta, 2 juta, 3 juta dan bla 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 bla, belum gitu loh. Baru paling banyak aja baru ya lebih dari 10.000 lah, itu udah alhamdulillah, itu aja satu video aja. Cuman ya udahlah ya, kita cukup bersabar tabah menghadapi algoritma YouTube yang emang mungkin belum saatnya gue naik. Males itu wajar, pasti males bikin konten itu wah udah pastilah, namanya setahun ya, bingung bikin konten apa hari ini juga pasti. Cuman ya balik lagi ya, balik ke diri kita masing-masing sih. Jadi apapun yang kita lakuin ya, selagi ini kan sebenarnya hobi ya, hobi tapi nggak dibayar ya, semoga jadi hobi yang dibayar gitu loh. Soalnya yang ngoceh 10 menit 15 menit itu berasa cuy di rahang ya, agak pegel-pegel gitu cuy. Nih gue udah mau sampai rumah ya, dan ternyata masih ada orang-orang yang duduk-duduk juga. Malah ini ada, gila, main layangan jam segini anjir, ngapain? Besok kan masih ada waktu gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa ya, namanya anak kecil, mereka punya dunianya masing-masing. Kadang-kadang gue juga kepikiran, aduh, bukan gimana-gimana bu, wah serem. Tempatnya sepi soalnya. Kadang-kadang ya gitu cuy, ini sharing aja ya. Gue kadang-kadang juga kasihan ada yang bapak-bapak dorong motor atau bapak-bapak jalan kaki. Kadang-kadang gue pengen tolongin, cuman mungkin banyak berita-berita yang ber yang banyak kejahatan
ya kalian tahu sendiri lah, banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang gue ada di hati nurani, setiap orang sih pasti kasihan ya bawa bapak dorong motor, cuman kadang-kadang gue pikir aduh jangan-jangan tar ini, jangan-jangan tar itu. Jadi kadang ya udahlah ya, maksud gue, tapi kalau gue ada temennya pasti gue tolongin. Cuman kalau gue sendirian kayaknya takut gitu loh. Jadi ya maaf ya yang gue di jalan kadang-kadang gue ngelihat orang dorong motor, terutama di tempat sepi. Kalau tempat ramai mah pasti kita step lah ya. Kalau di tempat sepi kayak gini ngeri cuy, sumpah. Ya kita nggak pernah tahu lah ya, emang itu beneran atau cuman modus. Cuman ya kebanyakan sih di daerah yang agak dalam-dalam kayak gini banyak banget kejadian yang tidak terduga ya. Banyak banget lah, kalian bisa cek aja sendiri di berita, di internet, di segala macam sosmed pasti ada. Ya udah cuy, sekian dulu ya video dari gue. Anjir, gue udah ngoceh berapa menit nih, gue udah mau sampai juga. Dan semoga kalian terhibur dengan semua konten-konten yang gue bikin. Semoga kedepannya gue bakalan bisa ngasih konten yang bukannya bermanfaat juga menghibur dan bla 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 bla, pokoknya yang positif lah ya cuy. Bye bye.